Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juliana Rauli, dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Operasi. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya akan mendeskripsikan mata kuliah ini dalam bentuk DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan apa yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini yang saya ampu. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, dan assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur kinerja mahasiswa. Sebelum saya menjelaskan mengenai DIA, saya akan menjelaskan apa itu mata kuliah manajemen operasi. Berikut ini adalah deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen operasi. Mata kuliah manajemen operasi membantu mahasiswa untuk memahami konsep, teori, dan metode yang digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan sistem operasi. Ruang lingkup pembahasan meliputi sistem operasi pada perusahaan manufaktur dan jasa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan daya saing competitive advantage perusahaan. Mata kuliah ini juga membahas keterkaitan antara fungsi operasi dengan fungsi lainnya dalam perusahaan seperti fungsi pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk mahasiswa semester genap dengan bobot 3 SKS, artinya mahasiswa harus meluangkan waktu 3 kali 50 menit dalam 1 minggu. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Departemen Manajemen yang menjadi prasyarat untuk mata kuliah-mata kuliah lain, yaitu mata kuliah Manajemen Rantai Pasokan, Manajemen Persediaan, PPO, Manajemen Proyek, Manajemen Teknologi, dan Inovasi. Dan untuk mengambil mata kuliah ini, mahasiswa harus sudah mengambil mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah pengantar bisnis dan pengantar manajemen. Mata kuliah ini diberikan dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan apa yang akan saya deliver dalam mata kuliah ini, maka saya akan menjelaskan bahwa kami, tim pengajar mata kuliah manajemen operasi, setiap minggunya memberikan materi berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari Departemen Manajemen, di mana capaian ini diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Terdapat satu CPMK, yaitu setelah mengikuti mata ajar ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep manajemen operasi dalam lingkup perusahaan manufaktur dan jasa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem operasi perusahaan. CPMK ini diturunkan menjadi 4 sub CPMK. Dan untuk itu kami memenuhinya dalam 14 kali pertemuan selain ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi yang akan dideliver dalam mata kuliah ini terdiri dari 10 topik. Dan 10 topik ini akan diberikan dalam 14 sesi, yaitu 12 sesi materi, 1 sesi untuk kuliah tamu, dan 1 sesi untuk pertemuan presentasi tugas akhir. Materi-materi tersebut yaitu yang pertama, perancangan produk, barang, dan jasa. 2. Penentuan proses, teknologi, dan kapasitas. 3. Penentuan lokasi, fasilitas operasi. 4. Perencanaan tata letak. 5. Pengelolaan proyek. 6. Pengelolaan rantai pasokan. 7. Perencanaan agregat. 8. Manajemen persediaan untuk independent item dan dependent item serta ERP. 9. Pengelolaan kualitas. Dan 10. Reliabilitas dan pengelolaan perawatan. Buku bacaan untuk mata kuliah ini terbagi menjadi 2, yaitu buku yang wajib dibaca mahasiswa, karangan Heiser,
J. dan Barry Render berjudul Operation Management edisi ke-14 penerbit Pearson Education, dan buku tambahan karangan Russell dan kawan-kawan serta buku dari karangan Scudder. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian interaction. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Pada dasarnya, saya menggunakan student-centered learning dalam proses belajar mengajar sehari-hari, di mana dengan metode ini, mahasiswa diminta untuk berpartisipasi aktif. Saya menggunakan 3 teknik pembelajaran. Yang pertama adalah active lecturing, di mana dengan metode ini, saya akan memberikan materi dan menyisipkan beberapa pertanyaan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terkait topik yang dibahas. Teknik yang kedua, yaitu collaborative learning. Dengan metode ini, mahasiswa diminta untuk bekerja sama atau berkolaborasi untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman belajar. Yang ketiga, metode experiential learning, yaitu metode di mana mahasiswa memahami metode ataupun topik yang dibahas melalui pengalaman. Untuk meningkatkan interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan WhatsApp Group sebagai media untuk berkomunikasi dan juga berdiskusi. Lalu media emas atau e-learning management system. Seperti yang tertampil di sini, dalam emas, mahasiswa dapat melihat rencana kuliah dalam satu semester. Berikut ini adalah tampilan emas per sesi. Di setiap sesi, mahasiswa dapat mengunduh materi-materi untuk kuliah, melihat tugas-tugas, mengumpulkan tugas, dan juga mengikuti kuis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian asesmen. Bentuk penilaian pada bagian ini didasarkan pada sub CPMK yang ingin dicapai, sehingga setiap sub CPMK akan memiliki bentuk evaluasi yang berbeda-beda. Dalam satu semester, saya menggunakan beberapa bentuk evaluasi sub CPMK yang akan dicapai, instrumen dan jenis asesmen, serta bobot evaluasi. Yang pertama, bentuk evaluasi berupa ujian tengah semester ingin mencapai sub CPMK 1, 2, dan 3 dengan instrumen, soal UTS, dan marking scheme dengan bobot evaluasi 30%. Yang kedua, ujian akhir semester ingin mencapai sub CPMK 1, 2, dan 4 dengan instrumen, soal UAS, dan marking scheme dengan bobot evaluasi 30%. Lalu makalah studi kasus mingguan akan mencapai sub CPMK 1-4 dengan instrumen berupa rubrik presentasi dan bobot evaluasi sebesar 10%. Lalu tugas dan asistensi akan mencapai sub CPMK 1-4 dengan instrumen berupa latihan soal dan bobot evaluasi 10%. Terakhir, makalah akhir serta presentasi digunakan untuk mencapai sub CPMK 1-4 dengan instrumen rubrik presentasi dan bobot evaluasi sebesar 20%. Demikian penjelasan saya mengenai 3 aspek terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen operasi, meliputi delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan mengenai proses belajar mengajar dalam kelas secara real yang telah saya lakukan menggunakan platform Zoom. Dan pada kelas ini, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan yang ke-9, yaitu manajemen persediaan untuk independent demand, di mana dalam pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami mengenai fungsi dari persediaan dan juga trade-off antara biaya yang dikeluarkan dalam persediaan serta kemampuan melayani konsumen, lalu membedakan antara manajemen persediaan pada independent demand dan dependent demand, model-model yang digunakan dalam manajemen persediaan independent demand, dan juga mengenai model untuk permintaan ataupun kondisi yang tidak pasti yang membutuhkan safety stock. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di paruh yang kedua setelah kita membahas materi mengenai perencanaan agregat minggu lalu. 2 minggu ke depan kita akan membahas mengenai materi manajemen persediaan. Minggu ini kita akan bahas persediaan untuk permintaan yang bersifat independen. Nah,
Sebelum saya bahas mengenai materinya, berikut adalah outline kita hari ini, yaitu tentang fungsi-fungsi persediaan apa saja, lalu bagaimana mengelola persediaan, model persediaan, dan model-model probabilistik dan persediaan pengaman atau safety stock yang bisa digunakan ketika terjadi ketidakpastian permintaan. Nah, sebelum ke bagian pendahuluan, saya mungkin mau bertanya dulu. Secara sederhana, apa yang teman-teman ketahui tentang apa itu persediaan? Apa yang dimaksud dengan persediaan secara sederhana yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, siapa yang mau coba menjawab? Mungkin stok untuk memenuhi kebutuhan ya, Bu. Untuk memenuhi kebutuhan, stok untuk memenuhi kebutuhan. Oke, terima kasih Ova. Ada lagi yang lain? Mungkin kalau saya seperti penyimpanan gitu kali ya, Bu. Jadi untuk periode sebelumnya kita udah mempersiapkan, kita udah beli sebelumnya barang-barang ataupun persediaan kita. Jadi untuk mempersiapkan kebutuhan pada waktu yang akan datang ya, Elizabeth ya. Betul, Bu. Kalau misalkan seperti ini, saya mau menganalogikan atau saya mau mengilustrasikan ada dua orang ya. Orang yang pertama membeli 10 liter beras ya, di mana setiap hari dia membutuhkan 1 liter beras. Sementara orang yang kedua juga membeli 10 liter beras, tetapi setiap hari karena banyaknya orang di rumah dia tinggal, sehingga 10 liter beras itu akan habis dalam 1 hari. Di antara kedua orang ini mana yang memiliki persediaan? Orang yang pertama atau orang yang kedua? Dengan jumlah pembelian yang sama, apakah orang yang pertama dan kedua sama-sama punya persediaan atau hanya salah satu dari keduanya yang disebut memiliki persediaan? Orang pertama yang punya persediaan. Betul Bu Leni. Kenapa Bu Leni bilang menjawab seperti itu? Karena dia memperkirakan masih ada kebutuhan untuk berasnya untuk hari esok sampai dengan hari ke-10. Karena yang dibutuhkan hari itu hanya 1 liter Bu Leni ya. Berarti sisanya, selebihnya 9 liternya itu dipakai untuk persediaan pada hari-hari berikutnya. Ya, terima kasih Bu Leni. Jadi bisa sedikit kita simpulkan bahwa seseorang atau suatu organisasi dikatakan memiliki persediaan jika mereka membeli atau memproduksi suatu barang atau jasa melebihi dari kebutuhannya di suatu periode tertentu, ya. Apakah kebutuhan tiap per hari atau kebutuhan per bulan dan seterusnya, ya. Nah, memiliki persediaan itu sangat membantu perusahaan untuk mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik. Namun di lain pihak, persediaan yang tinggi juga membutuhkan biaya yang besar. Nah, kedua hal inilah yang menjadi fokus pada topik ini, yaitu bagaimana kita mencari keseimbangan antara biaya yang kita keluarkan untuk memiliki persediaan yang cukup atau optimal, namun dengan tetap menjaga kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah-ubah. Nah, berikut ini kita akan lihat beberapa fungsi dari persediaan. Sebagian besar saya yakin teman-teman di sini sering mengalaminya ya. Kita membeli barang melebihi dari kebutuhan kita suatu saat. Yang pertama karena tadi untuk memenuhi kebutuhan yang sewaktu-waktu berubah ya. Yang kedua adalah untuk menghadapi pasokan yang juga tidak pasti. Yang ketiga adalah, nah ini kita sering kali menghadapinya nih, yaitu membeli barang karena adanya penurunan harga jika kita membeli lebih banyak atau kita katakan memanfaatkan diskon kuantitas. Dan yang terakhir, fungsi persediaan adalah untuk menjaga pada harga tertentu dengan asumsi bahwa di waktu yang akan datang akan terjadi kenaikan harga. Nah, setelah itu kita akan lihat di sini bahwa persediaan ada 4 jenis atau 4 tipe ya, yaitu yang pertama persediaan berupa barang bahan mentah, yang kedua adalah berupa bahan baku atau bahan setengah jadi, yang ketiga berupa barang jadi, dan yang keempat adalah berupa barang-barang yang digunakan untuk operasional dan perbaikan serta pemeliharaan dari alat-alat di perusahaan.
Nah, misalkan kita bayangkan sebuah toko roti, maka yang disebut dengan bahan mentah adalah tepung, gula, telur, dan bahan baku lainnya yang belum diolah sama sekali. Lalu untuk bahan bakunya adalah adonan yang sudah dibuat dengan menggunakan bahan-bahan mentah tadi, tetapi belum dimasak atau belum dijadikan barang jadi atau sebuah roti. Yang finish good-nya persediaan berupa roti-roti ataupun kue-kue yang sudah dibuat dengan bahan-bahan tadi. Yang keempat, yang termasuk dalam persediaan bahan pemeliharaan ataupun operasi yaitu peralatan cadangan, ya, kompor-kompor cadangan dan lain sebagainya. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau belum saya lanjutkan ya. Jadi dalam mengelola persediaan ada dua aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita mengelompokkan atau mengklasifikasikan item-item persediaan. Lalu yang kedua adalah menjaga akurasi pencatatan persediaan yang kita sudah kelompokkan tadi. Kita lihat yang pertama ya. Yang pertama yaitu mengklasifikasikan. Nah, untuk mengklasifikasikan item-item persediaan, kita bisa menggunakan metode analisis ABC. Metode ini membantu kita mengklasifikasikan item-item persediaan ke dalam 3 kelompok, yaitu A, B, dan C, berdasarkan nilai annual dollar volumenya. Kelas A berisi item-item dengan nilai annual dollar volume tinggi, tetapi dengan jumlah yang paling kecil atau paling sedikit di antara semua item yang ada. Lalu kelas B, yaitu item-item dengan nilai annual dollar volume yang sedang dan juga jumlah yang sedang. Dan yang terakhir, kelas C, yaitu item-item dengan nilai annual dollar volume yang rendah, tetapi memiliki jumlah paling banyak. Dalam pengelompokan ini kita menggunakan prinsip Pareto. Seperti ini penggambarannya ya, grafiknya. Item pada kelas A secara persentase kuantitas paling sedikit, tetapi secara nilai uangnya paling tinggi. Kebalikannya yang C, secara jumlah dia paling banyak, tetapi secara nilai nominal uangnya dia paling sedikit. Nah, berikutnya adalah aktivitas yang kedua. Setelah mengelompokkan item-item persediaan, penting buat sebuah organisasi untuk menjaga akurasi persediaan mereka, yaitu mengetahui berapa banyak jumlah persediaan dari setiap item, ya, dan juga di mana lokasinya. Akurasi ini penting sekali untuk membantu perusahaan dalam menentukan perencanaan persediaan ataupun penjadwalan produksi. Terdapat dua sistem untuk menjaga akurasi pencatatan, yaitu sistem periodik dan perpetual. Di mana untuk sistem periodik, perusahaan dapat menggunakan periode yang tertentu, seperti misalnya setiap 1 minggu sekali, mereka akan mereview atau akan mengecek jumlah persediaan mereka, mengetahui berapa banyak yang mereka akan butuhkan untuk disiapkan atau dipesan kembali. Sementara sistem perpetual, di sini jumlah persediaan setiap item setiap saat akan diperbaharui setiap terjadi transaksi, baik transaksi barang masuk ataupun barang keluar. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan Alfa. Nah, tadi kan Ibu sempat bahas terkait yang ABC analisis, Ibu ya? Iya. Analisis ABC. Nah, itu untuk analisis ABC itu sebenarnya bisa untuk jasa juga atau hanya diperuntukkan untuk inventorian produk gitu, Bu? Oke, baik. Ya. Perusahaan yang produk atau bisa juga untuk jasa gitu. Baik, Alfa, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk pengklasifikasi dengan ABC analysis bisa digunakan untuk barang ataupun jasa. Jadi untuk semuanya ya. Misalkan untuk jasa, kita ambil contoh usaha restoran ya, di mana di sana mereka mengelola sejumlah bahan baku ya, bahan makanan dan juga minuman.
kita bisa kelompokkan berdasarkan annual dollar volume-nya menjadi kelas A, B, dan C dengan mengetahui nilai atau biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Berikut ini ada dua soal latihan sederhana, bisa dijawab. Yang pertama, di antara 4 jawaban ini, manakah yang bukan merupakan fungsi persediaan? Kalau saya mungkin yang C ya Bu, untuk mengurangi biaya penyimpanan. Oke, baik, betul sekali, Elizabeth. Jadi di antara keempat ini yang bukan adalah yang C ya, bukan untuk mengurangi biaya penyimpanan. Lalu yang soal kedua, kriteria apa yang umumnya digunakan dalam analisa ABC untuk membagi persediaan ke dalam ketiga kelas? Apakah kualitas produk, jumlah persediaan yang disimpan, permintaan tahunan, atau volume dolar tahunan? Kalau menurut saya sepertinya yang D, Bu. Yang D? Ya, Ya, betul, Leni. Jadi untuk mengklasifikasikan item-item persediaan dengan menggunakan analisa ABC, kita menggunakan kriteria nilai dolar ya secara tahunan. Ya. Baik, kita lanjutkan ya materinya, yaitu model yang digunakan untuk menentukan jumlah yang optimal ya persediaan kita. Dalam hal ini ada dua model sebetulnya, yaitu model untuk permintaan yang independen dan permintaan yang dependen. Untuk hari ini atau minggu ini kita membahas untuk model pertama, yaitu model yang independent demand. Artinya persediaan dari sebuah barang atau item tidak mempengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh persediaan dari item barang lain. Ya, mudahnya kita bisa bayangkan ini adalah pengelolaan persediaan untuk barang jadi. Nah, ada beberapa model yang bisa kita gunakan ya. Di antaranya adalah basic EOQ model dan quantity discount model. Kita akan lihat model yang pertama, yaitu basic economic order quantity model atau basic EOQ. Untuk menggunakan basic EOQ model, ya dalam hal ini basic EOQ model atau EOQ digunakan untuk menghitung berapa jumlah optimal ya dengan memperhitungkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan, di mana jika kita membeli lebih banyak sekali membeli, maka frekuensinya akan makin jarang sehingga biaya pemesanannya makin rendah. Dan sebaliknya, jika kita membeli dengan jumlah yang kecil, maka frekuensinya semakin sering sehingga biaya pemesanannya juga akan makin tinggi. Nah, kita sedang mencari titik optimal di antara keduanya pada jumlah mana yang bisa menyeimbangkan antara biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Atau dalam kata lain, tidak terlalu besar sekali membeli dan tidak terlalu sering juga untuk pembeliannya. Berikut ini 6 asumsi yang digunakan dalam menggunakan model EOQ. Yang pertama adalah diasumsikan permintaan bersifat konstan, diketahui, dan independen. Yang kedua adalah besarnya waktu tunggu atau lead time, dari mulai kita memesan sampai barang itu datang, diketahui dan konstan. Yang ketiga, barang diterima secara instan dan lengkap. Jadi barang itu kalau kita pesan sekarang, maka akan datang juga dengan sangat cepat dan dengan jumlah yang lengkap. Yang keempat, dengan model ini kita tidak memungkinkan adanya diskon kuantitas, artinya membeli satu barang dengan membeli barang yang banyak, 100 barang, harga per unitnya sama. Lalu yang kelima, biaya variabel yang kita perhitungkan hanya biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Dan yang terakhir, dengan model EOQ ini, kita bisa menghindari terjadinya stock out. Berikut ini beberapa parameter yang digunakan dalam model EOQ. Ya. Dan ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menentukan kuantitas yang optimal, yaitu Q sama dengan akar 2DS dibagi H, di mana D adalah permintaan tahunan dari item yang kita sedang hitung, lalu S adalah biaya sekali pemesanan, dan H adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Oke, baik, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Sebuah toko pengecer yang menjual makanan ringan menghitung atau mengetahui demand per tahunnya adalah sebanyak 200 bungkus, lalu biaya sekali memesan ke supplier adalah Rp10.000, dan biaya penyimpanan per bungkus makanan ringan adalah Rp1.000.
Lalu toko pengecer ini ingin mengetahui berapa jumlah pemesanan optimalnya yang harus dia lakukan dengan mengetahui demand per tahun, lalu biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanannya. Dengan menggunakan rumus dari model IOQ tadi, kita bisa menghitung ya, di sini Q sebesar akar 2DS bagi H, yaitu sebanyak 200 bungkus makanan ringan. Apakah ada pertanyaan untuk penjelasan model IOQ dan contoh soalnya? Mungkin saya izin bertanya, Bu, untuk materi IOQ ini. Ya, silakan Elizabeth. Ini kan dari perhitungannya kita harus mengetahui demand-nya ya, Bu, per tahun. Nah, kira-kira bagaimana ya kita bisa tahu demand kita, Bu? Karena kan kadang naik, kadang turun, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih, Elizabeth. Jadi, demand per tahun ini diketahui berdasarkan hasil forecast dari data historis tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi memang tahun-tahun sebelumnya juga demand-nya tidak selalu sama, tetapi dengan metode forecasting tertentu kita bisa memforecast untuk demand tahun sekarang atau tahun dia akan membuat perencanaan persediaan berapa demand per tahunnya. Jadi dari data forecast, dari hasil forecasting data historis. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu, Ya, apabila demand tadi itu tidak pasti, apakah EOQ tetap bisa dipergunakan? oke, baik, Bu Leni. EOQ masih bisa digunakan jika demand itu tidak pasti, tetapi sebetulnya memang pada dasarnya EOQ lebih sesuai atau lebih cocok jika demand itu konstan dan diketahui. Nah, dalam situasi demand tidak pasti, EOQ dapat dilengkapi dengan perhitungan lain yaitu seperti safety stock ya. Jadi selain EOQ kita juga menghitung berapa safety stock yang kita butuhkan untuk menghadapi ketidakpastian dari demand tersebut. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Bu? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri materi hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang.